Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai Java NetBeans IDE 81 yang menggunakan sambungan ke database SQL York 32 bit. Yang pertama, baiklah kita buka. Yang pertama adalah exam. Kita aktifkan dulu examnya dengan cara klik start MySQL, Apex, dah. Habis itu baru close. Kita buka SQL Log. Pertama kali kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Ya, dibuka. Cara membuat database-nya, kita membuatkan sini database ya. Contoh aplikasi sederhananya ialah database Helm. Database Helm gini membuat database pertama kali bisa mengklik root localhost. Klik kanan pada root localhost, lalu create database. Kita buat sini database misalnya db helm. Kita create, maka hasilnya jadilah sebuah database helm. Lalu kita membuat tabel-tabel di dalam database dengan cara klik kanan pada database helm yang create database, klik tabel, baru buat tabel helm, misalnya tabel segala macamnya, dan contohnya seperti ini. Buat klik tabel helm yang pertama segini, kode helm, nama, harga jual, harga beli, stok. Pilih tipe datanya ditentukan juga ya, terus panjangnya juga. Di sini kode tabel helm ini adalah sebuah tabel master untuk helm, maka dikasih primary key. Jangan lupa di checklist. Habis itu diklik save. Lalu tabel selanjutnya adalah membuat tabel pelanggan. Cara sama, kita klik tabel untuk membuat tabel baru, lalu klik tabel name, buat tabel pelanggan, lalu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan. Terus IP datanya ditentukan sendiri ya. Terus panjangnya juga ditentukan. Usahakan kalau primary key harus sama nanti pada saat transaksinya. Lalu di save. Selanjutnya kita buat adalah tabel karyawan ya. Sini kita buat klik tabel lagi, tabel karyawan dengan isi tabelnya. Kolom name-nya adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan. Terus tipe datanya sama ditentukan. Lalu panjangnya juga sama. Kode sini ID karyawan harus sama nanti ketentuannya dengan transaksi penjualannya pada saat transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, sesudah itu kita akan membuat tabel supplier ya. Tabel supplier sama, di tabel juga dengan isian tabelnya adalah ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, terus varchar, tipe datanya ditentukan sendiri ya. Lalu varchar, terus panjang datanya juga, panjangnya harus tentukan. Dikasih, kalau tabel master dikasih primary key untuk pada saat transaksinya mudah nanti ya menyambungkannya. Terus di save. Habis itu kita buat create tabel lagi untuk tabel penjualan. Dengan isian nomor faktur jual, tanggal, ID pelanggan, ID karyawan, jumlah item, jumlah jual, total bayar, kembalian. Tipe datanya ditentukan. Terus panjang datanya, usahakan kalau untuk kode harus diingat ya, kode panjangnya sama, apa tipe datanya itu harus diingat supaya nanti gampang untuk menyambungkan atau membuat sebuah program perkodingan pada saat Java itu sendiri. Terus selanjutnya kita buat tabel transaksi penjualan ya. Kita buat tabel detail jualnya juga dengan cara klik tabel lagi,
dengan isian nomor faktur jual. Nomor faktur jual di sini sama dengan tabel transaksi penjualan, baik itu tipe datanya maupun panjang karakter datanya. Terus kode helm ini harus sama dengan tipe datanya dan tipe data dan panjangnya dengan tabel master helm. Nah, kalau berbeda nanti payah, tidak mau menyambung dia. Terus jumlah jualnya juga sama dengan tabel penjualan. Nah, baik itu tipe datanya maupun panjang karakternya harus sama. Selanjutnya kita buat adalah untuk tabel transaksi pembelian ya. Kita create tabel pembelian dengan isi nomor faktur beli, tanggal, ID supplier, ID karyawan, jumlah item, jumlah beli, total bayar, kembalian, terus dengan tipe data, varchar. Ini tipe data nomor faktur beli ini harus diingat, sama panjangnya juga harus diingat supaya nanti pas saat kita buat tabel belinya juga harus sama gitu. Terus selanjutnya habis kita buat semua tipe data panjang column name-nya, baru kita buat tabel beli. Tahap pertama kita create lagi tabel selanjutnya, itu create tabel beli dengan isian ada nomor faktur beli, kode helm, jumlah beli. Nah, di sini nomor faktur beli ini sama dengan tabel transaksi pembelian, nomor fakturnya itu varchar length 9 harus sama dengan date beli. Terus kode helmnya juga sama, varchar length 4 ini sama dengan tabel master helm. Terus jual beli, jumlah beli ini harus sama dengan dekat transaksi pembelian, integer 2 jumlah beli. Nah, ya oke. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai baru kita closekan semuanya. Apabila sudah di save, closekan semua tabel-tabel. Terus tahap selanjutnya kita akan memasuki sebuah program yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi database untuk transaksi tutorial ini. Saya menggunakan NetBeans IDE 81. Di sini kalau kalian menggunakan NetBeans yang versi 68 atau versi 82 itu sama sebenarnya, cuma berbeda nanti pada saat menu pertama yang beda. Ya, kita klik kanan open, lalu muncul programnya. Menu pertama programnya kita akan membuat pertama adalah from tabel barang ya. Di sini kita akan membuat from tabel barang. Yang pertama kita buat adalah nama dari program kita. Dengan cara klik tambah, terus Java application, next, lalu kita buat namanya tadi sesuai dengan database kita. Contohnya misalnya helm, kita ketik helm, kita cari browse di mana tempatnya nanti, lalu kita hilangkan centangnya, baru kita finish di sini nanti finish. Nah, maka jadilah sebuah seperti ini. Sebelah kanan dekat project ya ada helm. Nah, ini di sini jadilah sebuah macam ini. Yang pertama kita buat adalah sebuah tabel ya, tabel untuk master untuk tabel master helm. Misalnya kita buat pertama ada tabel from untuk helm, klik kanan pada start X, lalu new JFrame from, kita buat namanya misalnya tabel helm misalnya, lalu kita finishkan enter, maka akan muncullah seperti ini. Saya sudah membuat pertama kali ya, jadi saya cuma mengajarkan untuk membuat itunya jadi seperti ini. Helm awal pertama memang kosong, cuma saya sudah membuat terlebih dahulu sebelum membuat tutorial ini.
supaya durasi yang enggak terlalu lama dan menghemat memorinya. Kita desain ya. Kita desain ini menggunakan label. Ini data helm itu menggunakan label. Kita tarik nanti itu jadi. Terus kode helm harga pokok, nama helm, harga jual, harga beli sama stok nih kita buat pakai label. Dilihat dari sebelah kanan ada swing control. Isi dari swing control ini ada label sudah membuat kode helm, nama helm, harga pokok, harga jual, harga beli, harga sama stok. Terus di sini sebelah kode helmnya adalah sebuah txt file yang dekat swing control. Sebelah kanan ada kursor txt file. Nah, kita ambil, kita tempel di sini. Terus ini ada sebuah grid di sini kita ambil adalah grid kita ambil dari sebuah tabel grid ya, kita ambil dari sebuah tabel grid di sini. List view bisa, terus text area juga bisa. Tabel, kita ambil dari tabel gridnya. Grid ini diambil dari swing control tabel ya. Terus di sini ada 6 button, yaitu button tambah, simpan, ubah, hapus, batal, kurang, diambil dari swing control button. Ada di sebelah kanan Anda, lihat kursornya ya di sini. Habis itu apabila sudah mendesain, baru kita mengganti nama-namanya dengan cara klik kanan pada kode helm dan change variable name. Klik kanan pada kode helm untuk label, kita edit text, kita buatlah nama misalnya kode helm, kode helm sesuai dengan program yang kalian mau buat. Terus untuk text field kita bisa menggunakan klik kanan, kita change variable namanya untuk codingan. Nanti di sini text field ini kodenya digunakan untuk pengkodingan, maka kita harus ingat-ingat juga kita buat apa. Misalnya txt, di sini saya buat txt kode helm. Untuk kode helm, kode nama helm, kita buat txt nama helm. Begitu juga seterusnya, harga pokok, txt harga pokok, harga jual, txt harga jual, harga beli, txt harga beli, stok, txt stok. Terus tabel grid nih, saya akan mengganti nama menjadi grid helm. Kita ganti namanya menjadi grid helm. Udah, kita klik OK. Terus button nih kita edit text dulu namanya jadi button tambah, simpan. Baru untuk codingnya kita change variable name, klik kanan pada button tambah tadi, change variable name untuk mengganti, untuk pengkodingan nanti nama pengkodingan. Buat kita sini saya buat btn tambah untuk tombol tambah. Kita masuk pengkodingan ya. Terlebih dahulu sebaiknya kalau untuk membuat aplikasi yang nyambung ke database ini, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu dengan cara klik project helm yang tadi ya, libraries, klik kanan, kita add library, kita pilih, kita cari bawah-bawahnya MySQL JDBC driver, kita add library ya, maka akan timbullah MySQL JDBC driver ya.
Selanjutnya kita koneksikan, klik kanan pada database service, pilih di kolom sebelah kiri ada project file service, klik service, klik kanan pada database, new connection driver, kita pilih MySQL connection driver, kita next kan, kita ganti database ini menjadi sesuai dengan tabel kita. Saya tabel DB Helm, tulis sini DB Helm, lalu kita tes. Kalau apabila sukses baru kita next kan, next, terus selanjutnya baru finish. Maka hasilnya akan berbentuk seperti ini ya, tapi kita koneksikan. Nah, passwordnya 0. Nah, oke. Kalau apabila sudah terkoneksi ya bentuknya seperti ini, rata, nggak ada zigzag gini. Kalau zigzag gini dia belum terkoneksi sempurna gitu, masih disconnect, belum connected. Udah masuk ke project, kita masukkan codingan helm ini, kita klik search. Yang pertama kita lakukan adalah klik search, kita ketik coding. Yang pertama adalah coding ini untuk import Java SQL nya, untuk koneksinya, untuk driver manajernya, resource, simple date formatnya, default tabelnya, dan sebagainya macamnya ada di dekat import nih. Nah, sudah, selanjutnya kita buat di bawahnya ada public class tabel helm, kita ketik ini. Saya sudah membuatnya, tapi saya akan menjelaskannya kepada yang menonton. Saya hanya menjelaskan. Ingat, di sini coding tidak perlu dihafal, tetapi harus dimengerti. Karena kalau coding dihafal nggak sampai selesai nanti yo. Lalu kita buat nih, cara pertama ini kita buat statement ST disingkat connection con result, terus private string. Kode ini adalah nanti kode helm, kode sini adalah kode helm, nama sini nama helm, harga pokok, harga jual nih sama dengan database yang kita buat pertama adalah untuk helm. Ini untuk helm, ada kode helm, nama helm, dan macam-macam ya. Selanjutnya kita buat part yang pertama kita buat adalah koneksi ya, sebuah koneksi kita buat pertama. Terlebih dahulu kita membuat sebuah koneksi dengan kode koneksi class for name MySQL database driver driver manager get connection database MySQL localhost 3306. Ini database nih, kita data DB helm sini adalah DB, dimana kita membuat sebuah database dekat SQL query, nama SQL kita. Udah kita buat ketik ini semua sampai selesai untuk mengkoneksikan dari program aplikasi ini, program from master helm ke database helm tadi. Apabila sudah selesai, kita buat lagi selanjutnya private void, kosongkan. Kita buat private void, kosongkan. Ini untuk menghapus apabila nanti diperlukan ya dibuat. Kosongkan sudah, kita buat private void tampilkan data. Tampilkan data di sini adalah untuk menampilkan data di grid di from helm tadi, from tabel helm sama di database. Nah, kita buat default
kolom new, ini kolom ini sebenarnya setelah ya, kolom di sini setelah, tapi saya membuat kolom aja biar gampang, biar sama dengan yang bawah-bawahnya. Nah, ini bawah ini pakai kolom juga kan, ini kolom dia tak boleh berbeda, kalau berbeda nanti tak menyambung dulu. Sini nama-nama yang ada dekat from tabel master helm, sama dekat database nya juga sama. Terus select, kita tulis nih integer i sama dengan 1, st koneksi statement rs result set statement exit query select from tabel helm select, jadi memasukkan ke dalam, mencantumkan semua tabel yang from tabel helm, semua data di dalam database helm sama di from tabel helm, tabel master helm. Terus yang bawah ini kolom harus sama dengan yang di atas, kolom yang bawah sini harus sama dengan kolom yang di atas. Add row objek satu di sini adalah sama dengan tampil data dekat kolom sini. Misalnya di sini hitung ini, dan sini ada, dan di sini ada 6 ya. Jadi kalau kolom 1 untuk kode helm, 2 nama helm, 3 harga pokok, 4 harga jual, 5 harga beli, 6 stok. Oke, jumlah kolomnya 6. Grid helm kode sama, grid helm sini adalah grid helm sini adalah nama grid pada tabel master helm. Nah ini helmnya grid helm kan, apa itu sini grid helm. Selanjutnya bawah lagi, bawah kita masuk ke button ubah ya. Kita masuk ada button simpan, kita masuk codingan ke button simpan dulu. Kita klik dulu kanan, klik event, klik action performance. Kita buat sebuah coding sederhana untuk menyimpan atau mengimpor data-data yang kita jalankan melalui program ke database SQL nya. Dan kita klik, kita buat sini kode, nama, harga pokok, harga jual, harga beli, stok. Terus try SQL insert to tabel helm. Ini tabel kita sekarang kita buat, ini tabel helm namanya ya. Sini kode helm, ini yang bawah-bawah sini nih, ini diharapkan ya, mohon dilihat harus sama pada database SQL nya, tidak boleh berbeda, karena penulisan salah satu aja besar kecilnya pun berbahaya ya. Bawahnya sama, tampil data, nampilkan semua di from tabel helm, lalu kosongkan untuk mengosongkannya tadi. Terus kita buat dekat ya, selanjutnya kita buat coding dekat button ubah. Kita klik kanan, event, action performance, dan ubah. Nah, kita klik kodenya, kode ini, dan ini kodenya saya akan menjelaskan. Sudah diketik, sama ya, kode, nama, harga sama ya. Sini kalau ubah kita harus menggunakan bahasa manipulasi database, yaitu update. Kalau menyimpan kita menggunakan bahasa manipulasinya DML insert, kalau hapus delete, kalau mengubah update. Ini update,
untuk tabel helm ya, tabel helm segala macam. Select, masukkan ke tabel helm semuanya sama yang tadi, cuma bedanya di update sama insert delete. Terus kita masuk ke button hapus ya, kodenya hampir sama ya yang tadi, cuma ini lebih singkat lagi. Hanya membutuhkan kode, nanti kita bisa menghapus dari kode tersebut. Kita klik kode, enter, lalu kita hapus dari kode juga bisa. Nah, di sini ada data manipulasi language-nya, bahasa database-nya untuk menghapus. Lalu untuk menghapus seluruh tabel yang ada di from tabel helm ya. Selanjutnya kita masuk ke batal. Sini ada coding yang sangat simple ya, yaitu kosongkan, karena kita sudah memperkenalkan kodenya di paling atas tadi. Nah, nih ada pivot point, kosongkan, jadi kita tinggal ambil aja lagi. Inilah guna untuk kosongkan tuh. Terus selanjutnya terakhir kita akan membuat dekat public tabel helm tadi, kita kenalkan. Kita membuat sebuah codingnya adalah koneksi, untuk memanggilkan koneksi, ambil data select ini untuk memanggilkan data ini. Lalu apabila sudah, kita klik kanan pada source, lalu kita propertieskan, kita pilih run untuk menjalankannya, kita pilih helm, make select in class, lalu klik OK. Kita klik OK ya, Oke, lalu kita cleankan nih, clean nih di samping front untuk membersihkan apabila ada kesalahan deteksi. Sudah clean, sukses bacaannya, baru kita jalankan ya, jalankan sama koneksi Anda berhasil. Oke, baru kita masukkan di sini H04 misalnya, nama helmnya Honda dash Scoopy, helm Honda X, harganya murah ya, kita buat aja pasang dulu. Harga pokok 200, harga jual 220, harga beli 210, stoknya 3. Simpan, kalau berhasil ada bacaannya pesan, data berhasil disimpan, lalu klik OK. Dari tengok grade-nya ada ya, 5.4. Lalu kita klik untuk menghapus, kita klik codingnya aja, H04, enter, data ditemukan, dan ingin menghapusnya kita klik hapus, data berhasil dihapus. Tengok grade-nya pas hilang, hilang berarti sudah berhasil. Ayo kita keluarkan, untuk yang keluar ya, kita ingin keluar. Ini ada coding di mana tadi kita buat button keluarnya dalam bentuk sesi tanya untuk apa yang ingin keluar, yes or no, sesi yang menggunakan kelas yes or no. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan aja ya, untuk mempersingkat sama sih dengan tabel master helm desainnya, cuma tabel pelanggan ini lebih simple. Yang dibutuhkan adalah data pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama nomor telepon. Sini dekat Java NetBeans ini tabel pelanggannya ini harus sama dengan database, sama dengan field pada database. Kita tengok ya, sama ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, sama telepon pelanggan. Sini saya sudah membuat sebuah program ini terlebih dahulu sebelum menjelaskannya kepada kalian semua yang nonton video ini.
Tapi kalau misalnya video ini bisa banyak kegunaannya. Apabila kalian sudah paham, gampang untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang bisa kalian buat banyak kalau kalian sudah paham. Tapi kalau kalian aplikasi sederhana aja belum paham, ya payah kan, nanti bingung membuat contoh aplikasi seperti apa ya. Nah, terus masuk ke kode search, sama kita buat sama ya, klik import nih, kita ketik semua untuk koneksinya segala macam. Lalu kita buat public classnya nih sama ya dengan yang tadi, hampir sama dengan tabel master helm sama. Terus public masuk ke public tabel panggannya, kita ketik nih semua, koneksi, tampil data, select from, tabel barang, select from tabel barang. Select from tabel barang. Dah, aplikasi selesai. Kita masuk ke koneksinya ya, kita buat koneksinya terlebih dahulu sama dengan yang tabel master helm tadi, di copy saja, terus tempel. Cuma kita harus menggantinya untuk database ini ya, kita tengok. Harus sama dengan nama database yang mau kita hubungkan. Lalu masuk ke private void untuk tampil datanya ya, private void untuk tampil datanya kita ketik nih, masuk semua sama, sebenarnya sama ya, cuma bedanya nanti ini kolomnya sini beda, nanti mungkin jumlah ini ya beda dengan yang tabel helm tadi. Terus nama ini juga berbeda dengan nama barang, nama helm tadi. Tabel tadi kan tadi tabel helm, sekarang tabel pelanggan. Jumlah ini sesuaikan dengan jumlah yang di atas ini juga harus sama. Kalau jumlah di atas ini 4, database 4, sini 4 juga ya. Bawahnya lagi kita buat ini, kita buat di tombol simpan ya, kita klik coding di tombol simpan, action format, btn simpan, action format. Kita klik coding ini sama dengan tabel master helm tadi ya, tabel master helm sama dengan tabel master pelanggan, nanti ada tabel master lain-lainnya, petugas, karyawan, supplier, harus sama loh, sama semua. Cuma nanti berbeda pada saat nama-nama sesuai enggak dengan database kita. Terus buat semua ini disesuaikan dengan di database semua. Terus ya, habis itu kita buat agak tombol ubah coding yang tabel master helm ini bisa juga diambil, tapi kita sesuaikan aja. Terus ini untuk ubah dia kan update ya, update nama database manipulasinya. Terus ini nama pelanggannya sama dengan database kita, nggak boleh besar kecilnya, harus sama, jangan berbeda nanti payah, nggak mau menyambung, mengkoneksi nggak mau dia, terus berpengaruh nanti
terus masuk ke hapusnya sama, cuma dia kita membutuhkan cuma ID nya aja. Kita klik ID, kita enter, keluar. Lalu kita buat bahasa manipulasinya adalah delete untuk menghapus ya. Sini pun kita menggunakan cuma ID aja. Jadi saat kita klik ID lalu kita klik delete, maka data-data lainnya terhapus, yaitu nama pelanggan dan lain-lainnya. Di form tabel pelanggan ya, itu kita buat batal ya, dulu kosongkan, mengkosongkan tadi ya, menghilangkan atau datanya kembali lagi kosong, masuk data baru gitu supaya bisa ditempatkan data baru. Terus keluar, kita buat kodenya di option untuk sesi tanya yes or no option, apakah Anda ingin keluar, nanti ditanya dulu. Nah, ya. Terus selanjutnya kita kembali ke atas, kita klik kode pada helm, kita klik kanan txt nya, kita klik event, kita masukkan isi rumusnya untuk key, kita pilih key press untuk press ya. Apabila kita klik kode, kita enter, maka kode tersebut kita akan mencari apakah datanya apakah kode yang ditunjukkan sudah ada atau belum. Kita buat sama kode pelanggan juga sama nih ya. Kita klik pelanggan, ini untuk helm ya, helm tadi udah, ini helm, ini pelanggan. Kita klik event, klik kanan event, pay press. Nah, untuk ID nya kita kode, saya ID 00 ini, kita enter. Kalau misalnya datanya sudah ada, nanti keluar tuh nama siapa, alamatnya di mana, nomor HP siapa, nomor HP berapa. Nah, ya. Selanjutnya kita tunggu bagian atas untuk menjalankannya, perintah menjalankannya. Ini public tabel pelanggan. Kita buat koneksi sampai data saya form tabel pelanggan ya. Baru kita klik kanan browser page, lalu klik properties untuk menjalankannya. Run main class, kita pilih browse, kita pilih pelanggan, kita select main, enter ya, kita enter. Nah, lalu kita jalankan cleaner, lalu kita tunggu. Nah, sukses, dulu sudah sukses di bawah sini, sukses sudah ya, sukses. Lalu kita jalankan, koneksinya berhasil. Kita masukkan ID misalnya P04, nama mail misalnya, main alamat Ombak, telepon asal kita simpan, data berhasil simpan. Saya ketik kode aja mail lagi P04 ya, enter, data ditemukan. Nah, apa yang ingin dihapus, hapus aja. Kita berhasil dihapus, lalu di oke kan, dah hilang deh. Selesai lah dua tabel master. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel apa ya, tabel selanjutnya begitu juga. Kalau tabel pelanggan kan udah nih kan, tabel masuk pelanggan udah. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan ini sama dengan tabel pelanggan, tabel master lainnya sama. Yang berbeda deh, ini sama, isinya pun sama. Nah,
Terus kita apabila sudah membuat semua ini, tabel helm juga, tabel pelanggan juga sudah jalan, tabel karyawan, kita buat kita tabel master lagi, yaitu tabel master supplier, supaya nanti transaksinya bisa ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan. Nah, kita buat data suppliernya macam ini. Dah apabila sudah jalan, baru kita membuat sebuah tabel transaksi ya. Sini tabel transaksinya lumayan rumit dan harus memperhatikan dan harus mengerti. Yang pertama kita harus membuat adalah tabel transaksi penjualan. Di sini ada 6 faktur, tanggal, kode helm, jumlah jual, ID karyawan, nama karyawan, nama pelanggan, nama helm, harga jual, tinggal harga. Terus di sini ada button tambah dan kurang. Di sini ada teks, di sini ada date cursor, di sini ada combo box, di sini ada grid tabel, ini adalah button simpan, button tambah atau button keluar. Terus di bawah lagi ada grid, gridnya yang kedua. Kalau sini adalah grid untuk menampilkan barang atau barang apa aja yang kita beli. Saya helm nanti ada helm apa aja yang kita beli. Nah, nanti tak munculnya di sini. Kalau tak grid yang keduanya yang di bawah sekali ya, ini digunakan untuk menampilkan ke database kita. Nanti ini yang dimasukkan diimpor ke database SQL kita untuk tabel penjualannya. Sini ya, selanjutnya dan desain semua ya, desain di sini sama semua. Kita masuk pengkodingan ya, coding. Sini tanggal, kita masuk coding. Nah, codingnya bersama. Yang pertama kita harus membuat impor untuk mengkoneksikan, lalu kita buat ini. Apabila sudah selesai, disamakan, dikompos saja dengan tabel master helm tadi, tempel udah. Terus masuk ke public class, tabel penjualannya. Nah, di sini helm untuk master helm. Kalau di sini pelanggan, untuk tabel master pelanggan. Kalau jual untuk lead dari jual, ini jual. Karyawan untuk tabel master karyawan yang udah kita buat tadi. Lalu sini ada buat private string, ini sesuaikan dengan yang ada di SQL. Sesuaikan semua yang ada di SQL, tanggal dihilangkan nih semua, masukkan di privat, dikenalkan dulu. Lalu kita buat koneksi. Nah, kopas saja di koneksi ini, nanti cuma bedakan ya helm sini. Nah, di sini untuk menentukan database kita ya. Terus kita masukkan ke buat lagi bawah koneksi adalah privat void helm, untuk pilih helm. Sini ada kode helm. Ini untuk tabel master helm, semua yang ada tabel master helm nanti diambil. Nah, ini adalah kode. Di kode ini nanti akan mengeluarkan nama. Nah, sini kode yang jadi patokan ya, di pilihan helmnya. Terus masuk ke pilihan pelanggan, nanti ada kode pelanggan. Nah,
Sini ID pelanggan menjadi pilihan. Semua ID pelanggan menjadi pilihan. Misalnya kita klik ID pelanggan ini namanya siapa, nanti keluar. Nah, itu. Maka kode nanti select mencantumkan semua yang ada di dalam form tabel pelanggan. Jadi patokan adalah ID pelanggan. Dah, selanjutnya kita buat private void pilihan karyawan. Sini pilihan karyawannya kita menjadikan patokannya adalah ID karyawan. Ya, ID karyawan. Nanti apabila diklik ID karyawan maka akan mengeluarkan nama karyawan dan lain-lain sebagainya yang ada tabel master karyawan. Terus link select from tabel karyawan mencantumkan semua isi dari tabel-tabel karyawan. Nah, ini menjadi patokan ID karyawan. Dah. Apabila sudah kita cleankan, kita clean sukses, baru kita jalankan, kita tengok macam mana tadi ya. Nah, kita klik OK, koneksi berhasil. Salah, kita jalankan melalui sini properties, di kanan shortcut practice run main close penjualan, kita lihat penjualan, klik OK, ini OK, enter, kita jalankan lagi, kita OK kan. Sini guna ID pelanggan saya P091. Keluar nama, ini namanya. Jadi kita klik kode helm misalnya, kode helm sekian, keluar nama helmnya dan harga jualnya. Terus kita klik ID karyawan, keluar nama karyawannya. Ya, hampir setengah jadi. Selanjutnya adalah proses tambah. Kita buat sini proses tambah, nama proses tambah lah. Kita buat sini tempel, paste, kita ketik di sini tabel model 11 ini bebas, tabel model 1 ini bebas. Terus grid helm 2 ini sesuaikan dengan grid yang ada sini. Ini grid helm 2 nya. Terus string 6 ini adalah banyak data mungkin ya. 6 ini bebas sih, 7 tulis tapi nggak apa-apa, bebas. Terus 0 untuk kode helm, 1 untuk nama helm. Nama-nama nih yang ada ini semua diurutkan, 1 kode helm, 2 nama helm, 3 harga jual, 4 jumlah jual, 5 total harga. Dah masukkan semua jam sini. Kita buat sekali, buka file kurangnya biar enggak file nanti kurangnya sama. Kurangnya kita papas nih, kita tulis, kita masukkan. Apabila ini dihapus, ini membatalkan pembelian, maka nanti akan muncul pertanyaan. Habis itu kita buat private void lagi, tambah total, tambah yang kurang total. Ini untuk menambahkan, misalnya kita beli barang ini 1, nanti kita beli barang ini 1 lagi 2, jadi untuk tambah 3 barang gitu. Ini grade helm 2, jumlah baris 0 ini maksudnya baris pertama, baris 0 ini ada filternya. Kalau baris 1 ke ini baru masuk ke isi dari filternya. Sini tabel model 3 ini bebas ya, model 3 ini bebas namanya. Terus 3 di sini sesuai dengan
Great Helen. Tiga dekat bebas, dekat kolamnya. Dekat dari Great Helen. Untuk jumlah ini 3 nya untuk jumlah jual, ini jual 3. Terus 4 sini untuk total harga ya. Itu simpan detail, kita buat juga kodenya. Simpan detail udah, bisa detail. Kita buat insert into tabel dat jual. Ini untuk menampilkan di database dat jual. Insert menyimpan ke database dat jual apa dia simpan, ya kan. Dia bila simpan dekat sini, maka dia akan muncul dekat tabel dat jual. Ni dia muncul di sini. Betul. Ini nol di sini didapat dari pivot void proses tambah tadi. Untuk kode Helen, kalau 3 ini dekat pivot void proses tambah tadi untuk jumlah jual. Lalu bawah lagi untuk menampilkan data ya, nih untuk menampilkan data. Ini kode ini menampilkan data. Jualan, nomor, kita masukkan semua nih yang dalam form aplikasi ini, masukkan semua. Masukkan semua, kembalian segala macam ya. Ini saya lihat mencantumkan semua yang ada dalam tabel penjualan. Ini filter yang di atasnya sesuaikan kolom-kolom ini. Yang ada 8 item 28. Nah ini ya. Terus bawahnya lagi kita buat ini pivot void, kosongkan. Kita buat pivot void, kosongkan ya. Kosongkan di sini untuk menghapus. Buat kosongannya untuk menghapus. Apabila kita klik ini kosong. Kita ini untuk menghapusnya, bagian untuk menghapus. Dan apabila sudah, kita buat tadi hapus sudah, kita buat dekat button tambahnya ya. Kode untuk button tambah ini kita klik. Nah kita buat ini if jumlah jual, proses tambah total tambah kurang. Nah tadi buat ya di atasnya sebelumnya. Terus tinggal buat ini. Selanjutnya kita buat proses kurangnya gampang ya, karena kita buat ini di atas. Saya jelaskan proses kurangnya ada, total tambah kurangnya juga ada. Nah ya, selanjutnya kita buat lagi ID pelanggan nih, combo. Kita klik event, kita klik item, kita klik item stack change. Nah terus nih apabila ingin mengganti itu mengganti ya. Jadi apabila kita klik ID pelanggan, jumlah pelanggan 001, maka akan keluar nama pelanggannya, nama pelanggan ini, nama pelanggan.
nama pelanggan ya. Terus sama juga kode helm ke kanan, event item potential. Ini helm apabila kita klik kode helm maka akan keluar nama helm, harga jualnya juga keluar ya. Terus kita klik ID karyawan sama sini kalau ID karyawan kita klik ID karyawan maka akan keluar nama karyawan sesuai dengan desain aplikasinya. Dan nama karyawan nih kita klik maka akan munculkan nama karyawan, ID karyawan akan munculkan nama karyawan. Dah, apabila semua pengkodingan ini selesai, baiklah kita akan terus kita buat di dekat tanggal juga kita buat sini tanggal, sini kita memperkenalkan kodenya, ditulis dekat event ke kanan event, lalu klik property change ke sini kode tanggal. Kode ini wajib dibikin ya supaya saat penyimpanan tidak terjadi error pada tanggal yang kita input. Ini format tanggalnya kita buat dulu supaya nanti pas saat penyimpanan proses simpan tidak terjadi error pada tanggal. Apabila sudah selesai semua coding lalu di clean dijalankan, ingat sekali lagi kode tidak perlu dihafal tapi harus dipahami. Saya di sini untuk mengajarkan memahami cara pengkodingan. Kalau menghafal saya ibarat apa belum, tapi kalau untuk memahami alhamdulillah insyaallah bisa. Sudah sukses jalankan, sudah berhasil atau penjualan. Misalnya kita klik F01 tanggalnya sembarang aja ya, pelanggannya ID 41, namanya Nusroh, kode helmnya GMFO LTD, harganya juga ada keluar. Lalu ID karyawannya Jamal ya, K2 siang Jamal, helm kita beli satu aja, keluar kita harganya 1. Kalau kita klik 2 keluar kita harga juga 2. 1 tambah maka akan muncul di grid yang pertama, grid pertama di helm. Saya klik jual dan kita klik jumlah bayar, kita bayar 400 dan semua kita bayar. Kembaliannya juga ada keluar. Nah, item yang kita beli 1 karena sini juga ada 1 jumlah jualnya. Kita klik simpan, berhasil menyimpan, oke, data berhasil disimpan. Masuklah ke grid yang kedua. Ini keluar, kita tengok dekat penjualan, database penjualan kita tengok, masuk kan. Kalau udah masuk ini adalah selesai lah transaksi penjualan. Tapi kalau nanti error, ada bacaan errornya, kita tengok, kita teliti errornya gimana. Terus kita klik jual, masuk 1, nomor 1, kode helm 1, jumlah jualnya 1. Dah.